Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Direksi PT Tirta Fresh Indo Jaya yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada tim kami pada hari ini. Perkenalkan, saya Ari Biaran dan Mutianto, dan pada kesempatan ini saya bersama rekan-rekan saya, Elvianti Naftali, Fairuz Nabilah Al Riyambodo, dan Windy Hastuti. Pada Bapak dan Ibu sekalian, sebagai perusahaan pemimpin pasar melalui produk mineral, kita selalu berfokus pada volume dan ekspansi. Namun, pada kesempatan ini kami hadir membawa temuan terkait kesehatan finansial perusahaan kita. Dari hasil dari hasil audit internal yang kami lakukan, sistem pelaporan biaya tradisional yang selama ini kita gunakan telah menciptakan ilusi profitabilitas. Kita mengalami overcosting pada produk andalan kita, yaitu botol 330 mili dan 600 mili, yang membuat harga kita berisiko kalah saing. Di saat yang bersamaan, kita mengalami undercosting besar-besaran pada produk galon 15 liter, yang mana kita sebenarnya menelan kerugian tersembunyi akibat biaya penyiapan mesin yang sangat tinggi. Untuk itu, tim kami hadir untuk mempresentasikan solusi tata kelola biaya dengan activity-based costing dan pengendalian kinerja melalui balance scorecard. Selanjutnya, dapat disampaikan oleh rekan saya kepada Saudari Fairuz Nabilah Alariyambodo, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai profil objek studi dulu yang telah disinggung pada PT Tirta Fresindo Jaya, yang mana studi kasus ini kami ambil dari perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK dengan produk lem mineral. Nah, jadi dalam studi kasus ini, perusahaan memiliki 5 ukuran produk sebagaimana yang telah kami tuang, yakni 330 mili, 600 mili, 1500 mili, 5 liter, dan 15 liter. Mohon maaf, itu ada kesalahan dalam penulisan. Nah, selanjutnya total produksi yang digunakan dalam analisis kami sebelumnya ialah 260.000 unit produksi per bulan. Dari data tersebutlah kami kemudian menganalisis bagaimana masing-masing produk tersebut menggunakan sumber daya perusahaan. Nah, hal ini mengapa penting? Karena produk yang diproduksi belum tentu menunjukkan jumlah biaya yang sebenarnya digunakan. Dari hasil perhitungan menggunakan ABC atau Activity Based Costing, yaitu metode yang mana menghitung biaya berdasarkan aktivitas menggunakan sumber daya. Jadi kami di sini menemukan adanya perbedaan pembebanan biaya pada masing-masing produk. Pada produk 330 dan 600 mili itu mengalami overcosting, atau simpelnya adalah biaya yang dibebankan jauh lebih tinggi dibandingkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Sebaliknya juga pada produk 5 liter dan 15 liter itu mengalami undercosting, yang mana biaya yang dibebankan lebih rendah dibandingkan sumber daya yang sebenarnya digunakan. Jadi temuan pada kasus inilah yang menjadi dasar bagi kami untuk melihat aktivitas apa saja yang menyebabkan perbedaan biaya tersebut. Selanjutnya, jadi dalam proses produksi PT Tirta Fresindo Jaya ini, kami menggunakan 4 aktivitas utama sebagai dasar analisis biaya yang telah kami sampaikan di awal. Nah, yang pertama ini adalah penyiapan mesin atau setup mesin. Nah, aktivitas inilah yang berkaitan dengan proses menyiapkan atau menyesuaikan mesin sebelum mesin digunakan untuk memproduksi ukuran pada produk-produk tertentu. Nah, yang kedua ialah quality control atau QC, yaitu aktivitas pemeriksaan untuk kita benar-benar memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketiga ialah pengisian air, produk penggunaan mesin untuk dapat mengisi air ke dalam kemasan. Nah, terakhir ialah pengemasan, yang mana proses menyiapkan produk agar siap didistribusikan. Nah, keempat aktivitas inilah yang memiliki penggunaan sumber daya yang berbeda. Oleh karena itu, dalam metode ABC ini, biaya tidak langsung dibagi rata untuk ke seluruh produk, melainkan dikaitkan dengan aktivitas yang menggunakan sumber daya tersebut. Jadi dari sisi kami kemudian dapat menentukan indikator apa yang perlu diperbaiki agar biaya perusahaan lebih terkendali. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Aribia. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai perspektif keuangan. Dalam rancangan balance scorecard ini, kami menetapkan 3 indikator kinerja utama. Yang pertama yaitu indikator maksimisasi profit.
Kami menargetkan peningkatan margin laba kotor khususnya dengan mengeliminasi kerugian tersembunyi pada galon 15 liter. Melalui tarif dasar ABC yang baru, kita dapat melakukan koreksi harga yang lebih akurat. Lalu yang kedua yaitu return on investment. Kami memahami bahwa transisi ke metode ABC itu dan pembelian software ERP akan membutuhkan modal di awal. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa investasi software akuntansi ini harus menghasilkan ROI di atas standar industri dalam waktu 2 tahun pertama melalui penghematan jam mesin operasional. Lalu yang ketiga adalah analisis cost volume profit. Dengan biaya overhead per unit yang kini jauh lebih rendah untuk produk 330 mili dan 600 mili, titik impas atau break-even point kita menjadi lebih cepat tercapai. Ini memberikan kebebasan bagi tim sales kita untuk merancang strategi diskon volume yang lebih agresif tanpa takut merugikan perusahaan. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah perspektif pelanggan. Nah, di sini kita dapat melihat strategi perusahaan terbagi ke dalam 4 perspektif utama, yaitu yang pertama ada perspektif finansial, ada pelanggan, kemudian ada proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Nah, di sini kita dapat melihat pada perspektif finansial, tujuan strategisnya yaitu untuk meningkatkan profitabilitas per unit produk, kemudian lebih efisiensi di biaya overhead. Kemudian untuk KPI-nya atau kinerja indikator kinerja utamanya yaitu peningkatan margin laba bersih pada seluruh lini produk, kemudian pengurangan biaya overhead per unit, kemudian untuk inisiatif strategisnya di mana penyesuaian harga jual berdasarkan akurasi biaya ABC, serta optimasi proses penyiapan mesin untuk produk galon. Kemudian perspektif yang kedua yaitu pelanggan, di mana tujuan strategisnya untuk meningkatkan daya saing harga, kemudian untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian untuk KPI-nya di mana pangsa pasar untuk produk 330 mili dan 600 mili, kemudian meningkatkan return atau compliant produk. Kemudian untuk inisiatif strategisnya meningkatkan kualitas inspeksi produk. Kemudian perspektif yang ketiga ada proses bisnis internal, di mana tujuan strategisnya optimasi penggunaan sumber daya, kemudian meningkatkan kualitas. Kemudian untuk KPI-nya, di mana rasio efisiensi penyiapan mesin per produk, kemudian presentasi produk lolos inspeksi pertama. Kemudian untuk inisiatif strategisnya, implementasi sistem penjadwalan produk yang lebih rampung, kemudian otomatisasi pengisian air untuk mengurangi variabilitas. Kemudian yang terakhir, perspektif pembelajaran serta pertumbuhan, di mana tujuan strategisnya untuk meningkatkan kapabilitas SDM serta meningkatkan sistem informasi. Kemudian untuk berikutnya catatan analisis BSC, di mana perspektif finansial mengingat metode ABC menunjukkan produk 15 liter mengalami undercosting atau biaya real lebih tinggi dari asumsi tradisional. Kemudian tujuan strategis utamanya adalah memastikan harga jual dapat menutup biaya sumber daya yang sebenarnya. Kemudian untuk perspektif proses bisnis internal, di mana analisis menyoroti bahwa produk 15 liter memerlukan 25 penyiapan mesin dibandingkan produk 330 mili yang hanya 5 kali. Nah, fokus BSC di sini adalah untuk mencari cara untuk menekan setup time tersebut agar biaya overhead tidak membebani produk secara berlebihan. Kemudian untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mengingat kelemahan metode ABC adalah risiko estimasi driver yang bias karena keterbatasan data, maka investasi pada sistem informasi seperti ERP menjadi krusial dan berkelanjutan strategi perusahaan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu terkait balance scorecards.
perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini digunakan untuk menjawab pertanyaan proses bisnis apa yang dapat ditingkatkan untuk memberikan nilai lebih tinggi bagi perusahaan. Sebelumnya disampaikan bahwa aktivitas utama pada PT Tirta Fresindo ada 4 aktivitas, yaitu penyiapan mesin, pengisian air, pengemasan, dan quality control. Lanjut. Rancangan yang pertama yaitu untuk efisiensi penyiapan mesin. Di sini terdapat target usulan kinerja atau KPI berupa menurunkan tarif setup mesin minimal 10% menggunakan metode SMED atau Single Minute Exchange of Die dengan usulan aksi berupa standarisasi prosedur untuk mengganti prosedur yang dinilai kurang efektif dijalankan dan pelatihan operator agar bisa memahami prosedur yang baru. Kemudian rancangan yang kedua terkait dengan efisiensi proses pengisian air. Di sini terdapat target usulan kinerja berupa menaikkan utilitas mesin minimal 10%. Utilitas mesin merupakan persentase mesin benar-benar produktif dibanding dengan waktu mesin bekerja. Utilitas semakin tinggi, artinya mesin semakin produktif dan banyak output yang akan dihasilkan. Usulan aksinya berupa preventive maintenance, yaitu penjadwalan pemeriksaan rutin pada mesin sehingga akan mengurangi waktu downtime saat mesin digunakan. Lanjut. Rancangan yang ketiga untuk efisiensi pengemasan. Di sini terdapat target usulan kinerja berupa menurunkan biaya pengemasan minimal 5%. Dengan usulan aksi berupa otomatisasi lini pengemasan galon yang difokuskan pada produk 15 liter dan 5 liter. Pemfokusan ini dilakukan karena pada produk dengan kapasitas besar, yaitu 15 liter dan 5 liter, lebih membutuhkan biaya pengemasan yang lebih besar daripada produk dengan kapasitas kecil. Sehingga efisiensi yang ada pada produk kapasitas besar akan lebih terasa dibandingkan dengan produk kapasitas kecil. Rancangan yang keempat terkait dengan konsistensi kualitas produk dengan target usulan kinerja reject rate kurang dari 1% per bulan. Semakin kecil nilai reject rate, artinya produk yang dihasilkan semakin berkualitas karena sesuai dengan standarnya. Usulan aksinya berupa penerapan statistical process control, yaitu pengendalian kualitas yang memantau proses produksi secara statistik secara real time menggunakan alat seperti control chart untuk mendeteksi penyimpangan proses sebelum menghasilkan produk cacat secara dalam jumlah besar. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas paparan dari Kak Windy. Jadi saya ulangi lagi terkait dari perbaikan proses pengemasan dan pengendalian kualitas tersebutlah yang tentunya perusahaan membutuhkan SDM dan sistem yang mampu menjalankan serta mempertahankan perbaikan tersebut. Jadi hal ini menjadi fokus pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang akan saya bahas lebih lanjut. Jadi pada perspektif ini kami memiliki 5 sasaran strategis. Pertama, kompetensi SDM, kedua, kemampuan digital, ketiga, akurasi cost driver, keempat, kode etik, dan kelima adalah continuous improvement. Dan yang pertama ini terkait kompetensi SDM-nya sendiri. Nah, dengan pelatihan ABC ini, jadi manajemen biaya ditargetkan minimal 80% peserta mengalami peningkatan skor. Nah, yang kedua ini adalah kemampuan digital. Nah, jadi kemampuan digital itu meningkatkan kemampuan karyawan dalam menggunakan ERP. Nah, dengan target minimal ialah 85% karyawan terkait lulus assessment. Yang ketiga adalah akurasi cost driver. Nah, karena ABC ini bergantung pada data aktivitas seperti setup, inspeksi, jam mesin, dan unit produksi, kami menargetkan minimal 95% ke atas data cost driver akurat dan terintegrasi. Dan keempat ini adalah penerapan kode etik, yang mana dengan target 100% SDM akuntansi dan keuangan itu mengikuti pelatihan setiap tahunnya. Jadi diharapkan perusahaan agar informasi biaya itu tetap bernilai objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir ialah continuous improvement, yang mana mendorong karyawan sendiri memberikan minimal 2 usulan perbaikan setiap bulannya. Jadi, perspektif inilah yang menjadi fondasi agar perbaikan proses yang telah dibahas sebelumnya
dapat dijalankan secara konsisten dengan dukungan SDM-nya, kompetensi sumber daya manusianya yang kompeten, sistem yang akurat, serta budaya perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat diketahui bahwa dalam balance scorecard terdapat 4 perspektif, yaitu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan. Nah, keempat balance scorecard ini sangat berhubungan sebab akibat satu sama lain. Dimulai dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan adanya peningkatan kompetensi SDM, digitalisasi ERP, kode etik, dan continuous improvement akan mendukung proses bisnis internal menjadi lebih efisien. Dalam perspektif proses bisnis, dilakukan dengan cara efisiensi setup mesin, efisiensi utilitas, efisiensi pengemasan, dan quality control. Proses yang lebih efisien kemudian akan meningkatkan kualitas produk dan memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan melalui kualitas produk yang konsisten dan harga yang lebih kompetitif. Pada akhirnya, seluruh perbaikan tersebut akan berdampak pada perspektif keuangan, yaitu berupa adanya efisiensi biaya, peningkatan profitabilitas, optimalisasi return on investment, dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, sebagai tambahan, Baik, terima kasih bagi rekan-rekan. kami, Pada Dewan Direksi yang terhormat, sesuai data yang ada dapat dipahami bahwa mempertahankan metode akuntansi tradisional sama dengan membiarkan perusahaan berjalan tanpa arah yang jelas. Melalui integrasi activity-based costing dan balance scorecard yang kami usulkan, kita tidak hanya memperbaiki cara kita menghitung harga, tetapi juga merombak cara kita melayani pelanggan, memodernisasi proses internal dengan digitalisasi, dan meningkatkan integritas SDM kita. Kami merekomendasikan Dewan Direksi untuk menyetujui blueprint tata kelola biaya ini dan memberikan lampu hijau untuk investasi sistem akuntansi digital pada kuartal mendatang. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak serta Ibu sekalian. Kami dari tim konsultan manajemen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.